akhirnya udah pakai selang Hmm. buat makan, buat napas juga. Iya. Pokoknya udah segala macem. Ngerti gak sih itu udah Ngerti. rasanya buat sebagai keluarga itu Iya, harus udah sebagai siap anak. ikhlas. Ditambah dia setiap di rumah sakit itu benar-benar ceramah mulu, setiap orang datang tuh ceramah. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Dara. Halo. Halo Ashraf. Atap aja bisa gak? Gak bisa, nama kamu tuh terlalu bagus. Oh ya? Iya dong, untuk dipanggil Atap tuh kayak Ashraf itu bagus banget. Aku tuh pengen nanya kan, aku tuh sering gitu loh ngeliat kamu tuh sekarang aktif gitu ya. Aktif nyanyi, aktif bikin konten. Sebenarnya kamu tuh awal mula suka di dunia tarik suara, dunia nyanyi itu dari kapan tuh? Tarik suara ya. Kalau nyanyi tuh dari kecil ya sebenarnya, bukan biasalah dari keluarga kan, kalau lagi ngumpul-ngumpul suka pada nyanyi. Ya dari situ doang sih. Oh gitu. Tapi kayak mulai menseriusin gitu sampai kamu terjun di dunia entertain gitu? Apanya nih? Tarik suara, maksudnya di nyanyi lah. Di nyanyi ya kebiasaan konten kali ya, cover ya. Karena kayak agak merasa sayang aja kalau kita punya kelebihan tapi kita gak bisa ngembangin. Bener. Caranya kan lebih gampang ya cover-cover aja dulu gitu kan. Oh berarti jadi dari awalnya kamu suka cover-cover lagu, terus barulah kayak mulai kayak gue kayak pasti serius deh di sini. Ya betul, kayak gitu awalnya. Jadi kayak ya nyanyi aja lah, ntar juga kalau misalkan rezeki ya. Iya. Tapi alhamdulillah rezeki ya, karena bentar lagi ada yang mau launching nih. Iya benar. Jadi ya jangan lupa semuanya ya, nonton kalau bisa tuh video klipnya segala macam, dengerin terus lagunya nanti kalau udah tayang ya. Terus tapi menurut kamu dunia entertain ya, terutama di dalam tarik suara ini kayak kejam gak sih? Kejam gak tuh? Gak tahu ya, karena kan baru pertama kali ngeluarin single. Jadi kayak belum tahu kejam-kejamnya tuh maksudnya seperti apa. Dan kayaknya kalau dari teman-teman sih gak kejam ya. Gak kejam ya? Enggak sih. Karena kan maksudnya pasti. Atau kasih contoh boleh, kejamnya tuh seperti apa? Oke, kejamnya maksudnya gini. Kalau aku misalnya aku pribadi, kayak aku tuh sering ngerasa ya kalau gue kan orangnya gak punya talenta yang kayak kamu gitu ya. Tapi mungkin aku tuh kayak pernah dipandang sebelah mata. Kayak mungkin orang tuh suka ngeliat kayak ini enggak lah, ini juga bukan anak siapa-siapa misalnya gitu. Jadi maksudnya harus ada turunannya dulu gitu siapa. Jadi ada ya ordal gitu. Kayak kalau dinyanyi itu lebih ke kayak cara kamu nyanyi sih. Karena itu kalau misalkan itu kan pekerjaan yang berbau suara ya. Suara itu kan gak mesti lu anak siapa segala macam. Cuman kalau misalkan suaranya bagus ya bakal orang banyak yang suka gitu. Bener. Kan. Iya sih. Emang di dokter kayak gitu? Dokter kadang ya. Jadi misalnya nih, ya kita gak usah munafik aja. Misalnya kayak aku mau sekolah spesialis gitu ya. Kalau aku punya darah biru istilahnya, pasti aku akan lebih mudah untuk masuk. Darah biru tuh kayak gimana? Darah biru misalnya gue anak kayak profesor gitu kan. Yang ada di bidang itu? Betul. Nah kebetulan bapak saya bukan dokter gitu. Iya. Jadi tapi apa? Suka ada di kayak lu bukan anak. Iya namanya ya politik lah. Pernah dijelekin? Ya pernah. Sebenarnya kalau dijelekin sih enggak, cuman kayak karena ya gue bukan anak siapa-siapa, jadi tidak mendapatkan perlakuan yang spesial lah. Kalau mereka bukan anak siapa-siapa, sekarang kamunya siapa-siapa nih, gimana dong? Aduh amin. Ada revenge-nya? Ada revenge-nya nggak? Ya mungkin ada lah, kayak ya udahlah ini lumayan nanti bisa promosi. Iya, ketika orang membangga-banggakan orang tuanya, kamu bisa banggain anak kamu yang banggain nama kamu. Aduh amin. Aku anaknya Nadia Laidrus, dokter. Gitu kan keren dong. Amin. Tapi kamu kan sekarang nggak cuman terjun di dunia nyanyi ya. Aku lihat kamu juga di lain-lain, kayak kamu juga di acting gitu. Sebenarnya ada nggak sih satu bidang tuh yang memang jadi favorit banget gitu? Jadi favorit banget ya. Kalau favorit sih aku nggak tahu, yang berbau apa ya, acting, nyanyi itu aku semuanya suka. Mau jadi host juga aku suka, segala macem ya. Kalau aku sih yang penting ngelakuin apa yang aku nyaman ya. Iya sih. Jadi kalau misalkan, sama lah kayak kamu nih, misalkan dokter nih, even kamu lebih nyaman di kerja, let's say YouTube daripada menjadi dokter. Cuman kan
kadang nyamannya kamu tuh yang bikin kamu tetap fight gak sih? Benar. Kayak kamu nyaman konten nih, walaupun kamu dokter gitu loh. Iya. Kamu akan tetap di sini gitu kan? Iya, sama aku juga kayak gitu. Jadi nyaman aku di mana sih? Iya. Jadi berarti kamu kayak lebih suka untuk mengeksplor beberapa bidang gitu ya. Jangan nanggung-nanggung lah, kok dikitan sayang masih muda. Tapi kalau aku boleh tanya, sebenarnya ada gak sih sosok di Indonesia ini, Cie, yang bener-bener kayak jadi panutan kamu tuh? Aku tuh pengen banget deh jadi kayak dia. Panutan ya? Aduh, yang buat ngaruh banget di hidup aku gitu ya, jujur gak ada lagi, aduh. Gak ada, tapi kalau misalnya sosok penyanyi yang paling kamu suka di Indonesia siapa? Bang Judika. Oh ya? Kenapa Bang Judika? Bang Judika, favorit banget karena apa ya, cara aku latihan nyanyi itu rata-rata pakai lagu dia. Dan aku suka banget cara dia membawakan lagu ya, dengan skillnya apa yang dia bisa segala macem. Aku coba peragain buat diri aku karena aku suka dengan cara dia nyanyi gitu. Iya sih, aku tuh kayak juga, aku tuh maksudnya lagu-lagu Judika tuh kayak terngiang gitu loh. Iya kan? Iya, kayak terngiang tanpa aku ngafalin tuh kadang kayak ya udah bisa hafal aja gitu. Dan menurut aku dia vokalis yang benar-benar suara itu paling bagus. Jadi kita sama Gemini ya. Gemini. Gemini dulu. Gemini dong. Gemini. Orang-orang banyak nggak suka banget sama Gemini. Iya nggak tahu nggak. Padahal Gemini mah. Padahal kita baik-baik banget ya. Baik-baik aja kita. Iya kan, walaupun kadang emang jadi dua ya. Apanya? Oh muka dua. Kadang. Gak jujur. sih, aku satu aja. Oh ya. Oh. Aku ya udah begini adanya tapi. Aku yang kenal lagi. Aduh gimana ya. Penonton saya banyak yang nggak kenal ya. Masih dikat? Masih? Oke. Enggak dong. Enggak. Terus tapi buat sekarang ini kamu lagi sibuk ngapain? Yang maksudnya lagi jadi project kamu yang sering kamu jalanin? Sekarang aku lebih ke prepare buat single aku, tentunya yang terbaik banget. Aku mau banget yang terbaik karena ini benar-benar single aku yang benar-benar apa ya? Aku tuh boleh aku cerita sedikit? Boleh dong. Jadi lagu yang akan aku keluarin ini itu tuh lagu galau aku pas aku baru lulus SMP. SMP udah galau? Baru lulus SMP, ya satu SMA udah pernah pacaran belum? SMA? Belum. Satu, ya udah lah ya, udah 15 tahun udah tahu cinta gitu loh. Iya. Aku pernah banget galau dan aku sering denger lagu, kan lagu udah 9 tahun lalu lah. Iya. 9 tahun lalu ini lagu keluar. Nah ini kalau aku denger lagu dia tuh bisa sampai kayak nangis segala macam. Aku suka banget dengan lagu ini kan. Dan pada akhirnya kayak 2 tahun lalu aku ketemu dengan penyanyinya. Terus aku bilang gue suka banget sama lagu lu, dari dulu gue dengerin itu loh. Walaupun nggak banyak yang tahu ya, tapi aku suka banget. Dan dia bilang apa tahu? Apa? Ya udah kalau gitu lo yang publish aja lagunya. Oh jadi lagu ini tuh sebelumnya lagu orang? Lagu orang ini bukan sebagai lagu yang kayak udah dipublish secara official. Nah, dia bikin di YouTube gitu kayak dia nyanyi. Terus kayak aku suka banget sama lagu itu. Terus kayak dia kasih depan muka kayak ya lo kalau mau lo bikin aja remake segala macam 2 tahun lalu tuh. Terus aku mikir-mikir aduh gimana karena lagu orang kan udah pada tahu gitu loh. Maksudnya kan. Akhirnya aku coba ya udahlah aku bongkar ulang lagunya, aku ulik dari lirik ke segala macam, aku taruh. Pokoknya semuanya 100% buat pertama kali aku ngeluarin single harus paling bagus. Itu yang aku sibukin dari kemarin. Even sampai video klip segala macam konsep aku nyemplung di situ. Semua. Iyalah. Mudah-mudahan pecah dia lagunya. Amin. Siapa tahu kan, who knows. Tapi kalau aku boleh tahu, emang kamu tuh pernah ngalamin kejadian tergalau dalam hidup tuh apa sih? Aduh. Ya, jawab dong. Tergalau dalam hidup ya? Iya. Tentang percintaan? Iya, percintaan. Aduh. Enggak. Asik. Cerita nih. Cerita dong. Aduh ya Tuhan. Tergalau dalam hidup ya. Tahun berapa? Yang baru apa yang lama nih? Ya, yang mana yang lebih galau? Yang baru atau yang lama? Yang baru sih. Yang baru tuh kapan? Ya nggak usah sebut kapan lah ya. Ya sebut dong. Kapan ya? Ya tahun lalu lah. Tahun lalu 2022. Tahun lalu. Ya pokoknya kita menjalani sebuah hubungan, ya kan. Ya ini banyak lah kalau orang-orang maksudnya yang ngalamin ini ya kayak nggak bisa karena perbedaan sesuatu. Agama.
bisa. Oke. Kan banyak perbedaan, kan banyak yang nggak mesti harus agama gitu ya. Ada pemikiran, ada prinsip orang tua gitu kan, ada agama, banyak lah ya. Cuman ya aku ngalamin salah satu dari situ. Ada perbedaan, jadi nggak dapet restu. Oke. Ini dari sisi ceweknya. Yang penyanyi bukan? Gila loh ini loh. Harus gila. Harus gila. Harus gila ya. Ya aku cuma nanya, yang penyanyi bukan? Enggak. Ini masuk beneran. Gila. Enggak kan, aku cuma mention kan penyanyi banyak. Karena kamu nanya sama aku hal tergalau yang pernah aku alamin kan. So I don't have to mention the name, right? Iya, gak usah di-mention namanya. Iya, oke. Terus gak ada perbedaan. Akhirnya gak bisa lanjut. Sebenarnya kita tetap lanjutin, terus tetap jalanin aja dan lain-lain. Ya lama-lama lelahnya karena toxic ya. Toxic banget. Ya lelah, pokoknya kita udahan. Tapi tau gak sih di mana masanya udahan tuh biasanya orang kan masih suka yang kayak tetap berhubungan. Kalau kamu putus dengan cara baik-baik tuh kamu masih biasanya ya tetap kayak berhubungan baik dan lain-lain. Ya di situ walaupun udah putus, kamu masih berhubungan, tapi ketika kamu lihat dia sama cowok lain, kamu tetap sakit loh. Walaupun kamu baru putus gitu. Buat aku seperti itu sih. Walaupun aku putus dengan baik-baik, terus aku udah punya pasangan baru yang aku belum gitu ya. Tuh kayak sakit banget. Itu aku galau sih, galau. Si cowok tuh aku udah tahu dari sebelumnya. Kayak aku udah tahu dari pas pacaran nih, aku udah ini siapa ya? Kok tiba-tiba kayak muncul gitu kan. Dari pas pacaran ya, terus kayak enggak kok dibilang pokoknya kayak Enggak ada apa-apa lah bla 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 gitu kan. Ya putus dari aku, kita masih baik-baik, komunikasi masih baik, masih kayak ngerti kan, orang baru masih dekat, dekat. 2 hari kemudian udah metu cowok. Terus kamu galau? Aku galaunya dalam hati aja gitu loh, kayak aku ya, terus aku cuman kayak aku akhirnya nelpon dia. Aku bilang nggak tahu kenapa aku benci banget sama kamu, aku matiin, that's it. Gitu ya? Udah. Abis itu nggak boleh gengsi, karena kalau misalkan gengsi sakit sendirian. Intinya aku udah nyampein, aku tuh posisi aku kesel dan aku dah nggak pernah chat dia lagi. Tapi kok cowok bisa sih kayak gitu? Kayak ngerti gak? Cowok tuh kalau galau tuh gimana sih? Kalau cewek kan nangis, gerung-gerung gitu kan. Kalau cowok udah gitu doang, habis itu udah. Cowok tuh galau tuh nggak tahu cowok apa aku doang ya. Tapi nggak butuh action, nggak butuh nangis-nangis kayak gitu tuh nggak penting. Kecuali udah kepikiran banget ya. Kalau udah kepikiran, cowok tuh kayak kalau galau tuh lebih ke hati sih, kayak hati, tahu rasa sakit hati nggak sih? Tahu. Sakitnya, apalagi ngeliat dia, let's say udah bahagia sama orang lain, kita ngelihat aja bisa sakit loh. Jadi galau tuh biasanya tuh rata-rata kayak pas depan mata nih, di story, sosial media segala macam lihat, aduh. Nah itu kalau dia tuh bad mood banget langsung tuh, nggak perlu nangis sendiri, nggak penting. Kalau aku gitu. Iya tapi bener gak sih Bang, kalau galau tuh di hati aja gak sih? Kita gak perlu nangis gak sih? Kalau gue kayak kalau beneran galau ya, kayak gue bisa aja nyamperin dia gitu loh. Kayak bisa juga mengemis cinta. Gue tuh bisa kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak payah banget gue ya bucin. Kasian banget ya. Iya lagi. Iya kan. Makanya gue tuh kadang ngerasa kayak cowok tuh sebenarnya gak galau. Apalagi kalau aku cuma ngeliat kamu doang. Misalnya ya, aku di posisi cewek, aku ngerasa ya sebenarnya lo gak galau. Paham kan? Kayak cowok lebih pintar nyembunyiin galaunya deh. Jadi gitu emang selalu kelihatan, bisa dibilang bangsat ya kalau cowok ya, bisa dibilang. Tapi padahal hatinya tuh enggak, lemah. Memang gampang maksudnya untuk move, tapi sakitnya sama aja. Tapi kamu tipe cowok yang gampang move on gak? Aku harus didapetin support dari siapa? Kayak gini. Aku bisa banget cepet move on kalau misalkan aku pacaran sama cewek. Iya. Putus misalkan, terus dia tuh udah ngelakuin hal-hal yang memang aku nggak suka. Yang si mantan dong berarti. Kan kita selama pacaran pasti punya. Aku kayak kurang suka deh kalau kamu gini kayak aku kurang suka deh gitu kan. Terus pas putus tuh dia ngelakuin gitu ya. Dengan gampangnya dia lakuin dan show gitu loh kayak. Nah itu kan ngelakuin suatu keburukan dan itu aku bisa cepat move on. Karena apa? Kebantu ilfeel. Oh gitu ya. Beda kalau kamu putus, terus nih cewek masih tetap di rulesnya kalian. Iya. Kayak nggak,
Kayak lu makin berat gitu ya. Makin berat, malah susah move on ya. Apalagi tetap cute sama kita masih tetap dekat, masih lucu gitu ya. Terus masih yang kayak ngejaga hati satu sama lain itu, wah, berat ya. Susah banget move on sih. Tapi kadang gini loh, kadang cewek itu justru malah cari perhatian. Buat biar mantannya notice dia lagi dong. Misal ya sesepele mantan pacarnya tuh nggak suka dia pakai baju terbuka misalnya. Sudah habis putus dia pakai baju terbuka gitu. Itu kadang itu salah satu cara biar dia caper, biar ditegur. For me, buat aku ya, itu malah bikin aku kamu bantuin aku buat jauh dari kamu. Malah jadi ilfeel ya. Ilfeel, caper kayak gitu tuh nggak penting karena itu hal yang kita nggak suka. Coba cari perhatian yang kita suka, pasti datang. Kayak gini ya, let's say contoh ya orang pacaran. Let's say kalau kamu baju terbuka nggak boleh. Misalkan di sini pas pacaran dia itu pakai kerudung karena nih cowok. Terus dia putus. Kalau dia lepas kerudungnya, tuh cowok menurut kamu bakal kayak ngasih perhatian atau malah jadi kesal? Kesal dong. Ya? Harusnya kesal. Tapi coba ketika kamu putus dan kamu tetap pakai kerudung, tuh cowok bakal yang kayak aduh nih cewek beneran ternyata ngedengerin gue yang ngejaga hati gue ya, tetap kayak gitu pasti. Iya juga ya. Iya. Berarti selama ini cewek-cewek banyak yang salah nih. Guys, kita salah guys. Cari perhatiannya jangan kayak gitu. Iya, bahkan maksudnya kan sampai ada yang melakukan hal-hal negatif tuh kan tujuannya caper. Sebenarnya tujuannya caper. Gue tahu nih teman-teman gue nih sepemikiran soalnya sama gue. Biasanya di second account ya kan, bikin ngapain, cabut lah kemana segala macem. Emang lu kira tuh ngebantu? Emang lu bakal perhatian cowok? Enggak, malah tambah males. Salah nih. Tapi bener gak sih? Gue gak tahu. Gue doang apa cowok juga? Lu juga gak? Jadi kalau misalnya lu pelangap-pelongo gak denger lu ya. Jadi kalau misalnya cewek lu mantan lu putus nih, terus dia malah ngelakuin hal yang gak kamu suka, kamu tuh malah jadi ilfeel. Iya kan? Bukan lu malah cari perhatian ke dia dong. Iyalah sih. Iya. Iyalah. Jadi kemarin kamu nanya tentang cinta, maka kamu bisa jawab Paul. Kemarin jadi ceritanya si mantan kamu tuh masih menjaga nih apa yang kamu selama ini jadi rules ya, makanya kamu susah move on. Aku gak susah move on. Karena yang aku bilang tadi, selang berapa hari aja dia udah sama cowok yang aku wanti-wanti dari sebelumnya. Lu jangan sama dia. Nggak bisa ngomong gitu karena dia kan cewek aku posisinya kan. Maksudnya kayak cuman nanya ya ini siapa ya? Oh kenal di mana dan lain-lain. Oh ketemu kapan ya? Gitu kan. Jadi biar tahu informasi dulu. Dan benar setelah putus sama dia. Karena kejadian sebelumnya adalah aku seperti itu cowok. Ngerti nggak? Oh I see, iya. Dia punya pacar, udah kelar. Tapi itu masih ngechat aku gitu loh, ngerti gak? Ngechat aku dan lain-lain. Kita cabut bareng segala macam. Dan gak lama aku sama dia. Nah, aku lihat, aku ngaca. Pas aku yang sama dia, aku putus. Ada nih cowok. Aku udah tahu banget itu dia tuh pasti kayak aku berarti itu cowok, ngerti gak? Iya. Ininya ya, apa ya? Patternnya. Yes, betul. Itu jadi tergalau yang pernah kamu rasain tuh itu. Karena belum pernah digituin aja. Tapi bener gak sih, maksudnya kadang ketika galau itu maksudnya perasaan-perasaan kayak gitu tuh justru yang kayak bisa bikin kamu tuh punya inspirasi, kayak misalnya bikin lagu atau apa. Ini lagu? Yang lagu yang ini, berarti ini based on kejadian waktu itu? Lagunya bukan based on liriknya bukan based on kejadian aku, cuman feeling aku. Kenapa aku jadi bisa nyanyi lebih deep or apa kayak pengalaman yang baru aku alamin gitu loh, ngerti gak sih? Jadi ngebantu karir sih harusnya. Ya paling enggak galaunya ini ya menghasilkan ya Pak ya. Daripada gue galaunya jadi. Nah kalau kamu galau gitu kan, dokter lagi ngebedah apa, wah nggak jelas tuh. Makin bedah. Makin gue sayat itu. Takut. Jadi buat yang mau dioperasi mana dia jangan pernah mau ya. Tapi kamu pernah nggak ngalamin titik terendah dalam hidup? Terendah tuh kayak gimana? Ya misalnya kamu benar-benar di titik terendah lah, kamu benar-benar kayak ya masa sulit, hancur gitu. Oke, ada sih, ada. Kapan tuh? Tapi bukan kayak ekonomi, lebih ke kayak ini ya, hancurnya tuh di dalam otak, hati. Jadi ini mumpung dokter ya. Oke, jadi ini berkaitan soalnya. Jadi ya. Jadi pokoknya bokap tuh kayak puluhan tahun tuh nggak pernah sakit. Oh ya. Kayak nggak pernah lah kita lihat dia sakit, selalu sehat gitu. Terus kayak ada momen yang tiba-tiba aku lagi di rumah,
ngeliat dia turun tangga itu udah pegangan. Tadi dia nggak pernah kayak gitu. Itu sehat, olahraga segala macam masih bisa. Pegangan terus kayak pusing gitu, kayak takut jatuh gitu. Aku ngeliat di rumah kayak dari tangga, bah ngapain bah kok pegangan sih? Oh panggilnya Abah juga? Baba. Oh Baba. Kenapa kok jadi apa ya? Jadi nggak seimbang gitu kan. Akhirnya aku bantu dia turun tangga karena bahaya kan kalau tangga kan. Bener. Aku langsung bawa ke kamar, aku coba kayak pijitin dan lain-lain lah gitu-gitu ya. Nah terus kayak akhirnya dia, intinya singkat cerita, dia mau pergi kerja. Tapi dia bilang sebelum pergi tuh kayak Baba tuh nggak tahu ya, Baba tuh kok nggak yakin ya kalau Baba bawa mobil ya. Baba kayak mau naik ini aja deh. Grab. Sebut merek. Taksi deh. Baba mau naik taksi gitu ya. Habis itu ya udah dia jalan naik taksi segala macam dan nggak lama dia pulang. Dan badannya udah lemes banget. Tanya dong maksudnya kenapa, gimana dan lain-lain ya. Dia muntah-muntah kata di sana. Di kantor. Iya, terus kayak bingung dong, maksudnya kayak lo kok jadi muntah-muntah, anak segala macem. Pokoknya jadi gak seimbang, bangun dikit muntah, apa-apa muntah. Akhirnya langsung kita bawa lah rumah sakit ke RSPI ya, dekat-dekatin, cari dekat aja kan. Langsung pas di rumah sakit dicek. Pertama bilang vertigo. Oh tenang dong kita. Oh vertigo ya, memang parah sih maksudnya ya. Tapi masih ya udah lah gitu ya, vertigo muter gitu kan, jadi mual seperti apa. Nah ya udah. Terus kayak ditanya mau di MRI nggak atau nggak ya kan, dan lain-lain. Ya udah boleh deh silakan gitu kan. Terus ada katanya ada infeksi paru-paru gitu. Ngerokok deh? Ngerokok nggak, Baba? Nggak terlalu aktif. Setelah itu dirawat lah di sana. Dirawat. Lama-lama jawabannya apa? Autoimun. Autoimunnya apa? Nah, aku kan nggak paham dengan secara autoimun jenis-jenisnya, nama-namanya aku nggak tahu. Cuman intinya dia itu yang menyerang ke syaraf. Menyerang ke syaraf yang dimana tuh bisa dibilang 1 dari 100 baru selamat. Karena obatnya autoimun pun nggak ada, harus pesen dari luar. Bener dong. Nah akhirnya bokap aku tuh benar-benar udah mati syarafnya, tau nggak? Dari kaki ke paha ke dada sampai udah ke leher ke lidah. Itu hidupnya syarafnya tinggal di kepala doang. Aku yang berpuluhan tahun ngeliat bokap aku nggak pernah sakit, tiba-tiba ngejogrok di rumah sakit dan nggak bisa ngerasa apa-apa. Otaknya kemana-mana dong. Semua orang udah ngeliat yang udah matanya udah yang kayak ya, ngerti nggak? Paham. Aku tahu memang dia nggak ngomong. Cuman matanya yang berbicara bahwa kayak aduh ini kasihan banget, lu harus ikhlas ya kalau misalkan someday, one day ada apa gitu ya, lu harus siap gitu. Dan aku nggak terima aja liat muka-muka orang ngeliat ke aku kayak gitu, ngerti nggak? Nggak terima aja kayak ini bokap gue nggak pernah sakit, gue tahu dia bakal sembuh dan lain-lain. Dan sedangkan nyokap di situ lagi di luar kota. Jadi kita anak-anaknya doang yang nemenin dia di rumah sakit. Panik kita semua bertiga yang nggak pernah ngeliat bokap kayak gitu. Tapi kita harus ngurusin dia tiba-tiba kan. Sampai udah nggak bisa ngomong, lidahnya tuh udah diem. Kalau ngomong tuh, kalau boleh aku peragain ya, ngomongnya kayak gini. Kamu ngapain? Kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain gitu ya? Udah sampai kayak gitu, lidahnya tuh naik gitu, kayak nempel langit-langit. Iya, karena nggak gerak ya. Nggak gerak. Akhirnya udah pakai selang buat makan, buat napas juga. Iya. Pokoknya udah segala macem. Ngerti nggak sih itu udah rasanya buat sebagai keluarga itu harus udah siap ikhlas. Ditambah dia setiap di rumah sakit itu benar-benar ceramah mulu, setiap orang datang tuh ceramah, anaknya, teman-temannya segala macem. Satu hal yang bikin aku kepikiran, dia ngomong aku nggak tahu ini surat apa, cuma dia mengartikan intinya kayak gini. Baba mau tuh maksudnya kayak gini nih. Ketika orang lahir di dunia, kamu yang baik itu menangis dan semua orang sekitar kamu tertawa. Dan Baba mau sebaliknya, ketika Baba meninggal, Baba yang ketawa, kalian semua yang menangis. Jadi maksudnya adalah dia tuh meninggal tuh dalam keadaan ikhlas, tenang juga, happy, bahagia, nggak disedih-sedihin gitu loh. Nambah anak digituin overthinking gak sih? Iyalah pasti. Udah ngasih ceramahan mulu gitu, jadi ngedengerin terus segala macem. Ya expect buat dia sembuh aja tuh nggak ada di pemikiran, tuh nggak ada banget. Semua tuh udah pada hancur. Aku pun sendiri tuh, aku yang ngerasa normal ya. Aku tapi jadi kayak orang pelangap longo aslinya. Sampai semua abang-abang aku tuh nangis liat aku. Kok lu aneh ya? Tapi aku gak ngerasa aneh, aku ngerasa normal aja. Cuman kayak enggak, tapi lu aneh, lu gelagapan dan lain-lain. Iya, kamu lagi panik lah. Maksudnya kayak
Kamu baru pertama tiba-tiba ngadepin kayak gitu kan. Iya, even kita Shock. di rumah ya. Kita di rumah gitu, nggak ada babak kan. Jadi kan kita lagi di rumah lagi biasa santai. Apalagi aku anaknya santai banget, mau ada apapun aku selalu santai gitu loh. Tapi di situ aku gelagapan dan lain-lain. Ya alhamdulillahnya akhirnya bokap cuman seminggu di rumah sakit dan balik ke rumah dengan normal. Wow, berarti penanganannya waktu itu bener-bener oke lah. Beli obat dari luar juga. Oh. Ada pesan dari luar. Berarti sekarang udah kembali normal. Kembali normal. Tapi itu kan titik terendah dalam hidup aku dong. Iya bener. Karena kamu shock udah gitu, kamu dapat kabar yang ini autoimun yang kamu nggak tahu itu apa, dan kamu pasti panik takutnya tuh nggak bisa balik semula lagi kan. Betul, karena itu hitungannya udah parah banget sih kalau buat dokter tuh dia cuma ngomong ini, kalau bisa jangan sampai sini ya mati rasanya, jangan sampai sini ya. Terus dia udah nyampe situ, jangan nyampe sini, ini udah paling parah nih. Jangan sampai pernapasan deh pokoknya. Iya, itu udah nyampe lidah gitu loh. Udah di situ gitu loh. Iya. Terus selamat dengan normal ya. Itu udah, kalau orang-orang bilang itu mukjizat sih. Aku nggak ngerti sih. Tapi kayak memang doanya kencang banget sih emang. Ya itu paling rendah buat aku ya. Paling rendah ya sih kalau udah menyangkut orang tua tuh kayak, ya gimana ya, karena mereka kita bisa hidup di dunia, jadi kalau bisa kita bisa sama mereka terus gitu ya. Betul. Selama mungkin kita tuh sama mereka. Ya rumahnya kita lah. Iya, rumahnya kita orang tua. Iya, sebelum kamu tinggal di mana-mana kan kamu tinggal juga di perut orang tua kamu. Ya rumah kamu lah. Ntar lu aku boleh nanya kamu nggak, tapi titik terendah kamu. Kamu kan selama ini selalu bahagia nih di sosmed. Iya lagi. Apa ya? Aku titik terendah ya. Yang paling down banget ya. Itu buat aku down banget di situ. Down banget ya. Acir. Sekali pernah mention gak nih dia ngomong titik terendah? Belum. Sebenarnya pernah sih, mungkin gini. Tapi bentar, mau nanya. Apa? Ini bakal dikat gak? Yang kamu ceritain ini? Enggak? Ya enggak juga karena memang. Janji? Oke. Ya udah. Sebenarnya kalau titik terendah aku pribadi ya, aku nggak pernah yang ya jangan sampai gitu ya. Mungkin yang kayak gitu, tapi apa ini apa? Enggak, ya titik terendah aku tuh gini sih sebenarnya, klise banget. Aku masih biasa banget. Kalau yang kamu tadi aku kayak udah nggak bisa bayangin gimana kamu tuh shock, sedih, yang gitu-gitu kan. Kalau aku titik terendah aku tuh sebenarnya malah ketika aku tuh lagi kuliah, Jadi kuliah aku tuh kuliah kedokteran tuh berat banget guys. Kalau lo masih SMA dan nonton ini, mikir-mikir mau kuliah kedokteran, investasi terlama, termahal, dan tersulit gitu kan. Jadi aku tuh pernah ngejalanin yang namanya masa koas. Masa koas tuh 2 tahun kita tuh di rumah sakit gitu kan. Kita tuh 2 tahun di rumah sakit, kita tuh gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kerja, gak bisa cari duit. Bener-bener hidup tuh bangun tidur rumah sakit, mau tidur juga itu pulang dari rumah sakit gitu loh. Dan itu tuh bener-bener ya Allah, 2 tahun ini tuh lama banget buat aku tuh gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak gitu sih. Terus juga kuliah sulit, aku tiap pagi dimarahin dosen. Yang balik habis jam 2 pagi, terus masuk lagi jam 5 pagi ya? Bener banget. Bener kan? Iya, kok kamu tahu? Ada dong teman dokter yang cerita. Iya kayak gitu ya. Terus jadi itu tuh benar-benar 2 tahun terlama dalam hidupku yang aku tuh pengen cepet selesai. Ya udah sih. Waktu buat keluarga sama siapapun gak punya ya? Gak punya. Bisa punya pacar aja waktu itu kayak udah bagus banget deh. Kayak gak ada yang betah juga punya pacar anak koas. Pacaran dokter dong. Yang di satu rumah sakit. Iya. Atau gak usah satu rumah sakit, asal dokter. Asal dokter. Ya, biar saling tahu ribetnya gimana kan. Atau gak pasien. Kan kalau sama-sama dokter lucu di rumah mainnya operasi-operasian. Aduh. Lagi di kamar ya kan, coba aku bedah sini sayang, dibuka-buka. Bukan kulitnya, bajunya dibuka. Iya. Kamu gue yang nonton itu deh. Apa? Siapa itu kemarin? Dahmer. Kok Dahmer? Jorok banget tuh, homo tuh film. Jangan. Kok Dahmer sih? Film apaan sih? Ya yang kamu posting itu, yang botak. Siapa namanya? Gak tahu. Yang selamat hari selamat berpuasa. Itu malamnya kan kamu yang bahas dulu. Terus aku kayak kaget, ih ada di biasa aku nih. Aku langsung send ke kamu aja. Kamu juga suka nonton, makanya kamu kenal si botak itu ya. Tapi kamu pernah gak dapet hate comment gitu dari netizen? Sering banget tuh. Gitu, tentang apa tuh? Kayak kan kamu selalu positive vibes gitu. Iya, awalnya seperti itu. Ya kan kayak aku tuh benar-benar gak pernah punya hater sama sekali sebelumnya. Kayak aku tuh gak pernah aneh-aneh gitu loh. Cuman kadang awal mulanya banget punya tuh, ya siapa lagi kalau bukan karena kreatif.
TV. Iya. Betul. Betul. Atap ntar dekat-dekat sama sini ya, ntar jadi sifat baru seperti ini. Maksudnya kayak nanti lo agak genitin aja dan lain-lain. Nah, sekarang aku melihat itu sebagai pekerjaannya aku. So aku lakuin itu. Tapi orang-orang yang nonton ngeliatnya kan, oh Atap orangnya gini ya. Genit. Iya. Maksudnya sama aja kayak nggak usah TV deh. Misalnya kamu main film ya, kamu main film nih, peran kamu jahat. Orang-orang yang nggak open minded, mereka kan tetap lihat kesel sama kamu karena kamu jahat gitu loh. Walaupun tahu itu acting ya, cuman kalau TV kadang-kadang kan dilihatnya bukan acting kan. Nah sedangkan kita kan ada briefing dari suruh ngapain. Nah dari situlah mulailah aku sempat kayak ngegugat hubungan pacaran dua orang ini. Aku masuk di tengah-tengah, emang disuruh seperti itu. Kayak gue tahu deh siapa. Nggak usah lah, nggak penting, udah lama nggak penting lah. Iya. Masuk di situ. Nah fansnya mereka berdua kan banyak nih. Aku masuk jadi ngapain sih lo dan lain-lain gitu-gitu, merusak aja dan lain-lain. Ya udahlah. Terus kayak aku. Itu gimmick ya. Iyalah. Apalagi gitu. Kalau asli gue sampai jadian kali, ngerti nggak? Emang gue pacarin kali. Iya, lu ngelihat orang tuh dari realitanya deh, gitu loh. Lu jangan pernah di TV, jangan pernah apa gitu loh. Lu jadi ngejudge ya. Sekarang untung orangnya aku yang digituin. Coba orangnya yang mentalnya nggak kuat, kena hate comment, mampus. Sumpah iya sih. Kamu pernah dapet hate comment nggak? Iya, bukan lagi. Kayaknya sumbernya sama deh gitu. Kuat. Apa? Kuat karena aku merasa apa yang aku lakuin bener. Aku tuh selalu gitu. Jadi selagi kamu tahu dunia kamu aslinya nggak seperti itu, iya, kan? Bener. Karena gini, kalau aku itu kan meluruskan yang salah. Aku kalau bikin konten kan kayak gitu. Dan aku berusaha segimana mungkin tidak ofensif terhadap si pemilik konten itu. Karena kan tujuan aku baik. Tujuan aku tuh aku pengen supaya orang-orang lain itu tidak melakukan hal yang sama. Misalnya kayak gitu. Nah kadang nih ada nih yang barbarnya ya kan, yang barbarnya tuh mereka nggak terima, ya udah aku jadi kena hate comment. Cuman ya tetap balik lagi, aku ngerasa apa yang aku lakuin itu bener, aku juga nggak merugikan orang lain gitu kan, jadi ya udah fine aja. Nah yang paling berat tuh apa? Apa tuh? Kalau salah satu orang tua kamu kena hate comment, ada pendukung komentarnya. Kok banyak sih yang komen gini. Kan kita capek ya, jadi kayak aduh mak gue ngeliat gue jadi buruk ya. Keluar gue ngecap gue jadi begini ya. Iya lagi. Kan orang tua pasti gak mau anaknya dihujat, gak mau anaknya diapain, pasti mereka care lah. Betul. Nah cuman aku tahu memang netizen Indo kan barbar. Salah satu terbarbar. Aneh luar lah biasa loh. Iya. Tapi ya di satu sisi ya oke lah. Jadi kalau ada tapi maksudnya jadi kalau ada hal yang harus viral ya akhirnya viral dengan cepet gitu ya kan. Iya benar. Ya artis ini coba kamu suruh artis luar deh. Artis luar ya. Jadi artis Indo, lihat tuh komen kalau nggak masuk rumah sakit jiwa tuh orang. Bener nggak? Iya kita lagi. Jadi artis di sana hujatan lo nggak ada rasanya bos. Iya kayak kita udah terbiasa. Wah hujatan sini tuh ngomongnya kacau ya. Tapi jujur ya, cara aku kadang menaikkan mood gitu, lagi bad mood gitu ya, ngelihat video di TikTok yang agak gimana, gue tinggal section komen, gue buka mood booster anjir, iya kan? Buka section komen video yang lagi viral aja, itu dah kayak anjir, emang mulutnya tuh gue acungin. Kocak kayak. Aku tapi jarang buka komen sih. Coba buka. Kalau ada satu video viral nih, misalnya deh, let's say Lambe Turah gitu, lagi ada gosip apa, lu buka aja section komennya. Atau nggak sih TikTok sih, lebih barbar sih TikTok. Aku buka komen tuh kalau nggak tahu video ini tentang apa. Let's say ada video cowok sama cewek nih. Oh, ini siapa sih nggak kelihatan gitu ya? Baru buka komen kayak, oh dia gitu doang. Nggak, kalau lihat hujatannya nggak pernah sih. Kadang mood booster, serius deh. Aku kalau ngehujat tuh di sini soalnya. Dalam hati. Aku lebih parah humornya daripada mereka, ngerti ya? Aku lebih dark dari itu. Jadi kayak kalau liatin komen-komen hujatan tuh kayak kurang menarik, nggak lucu juga buat aku. Apa sih gitu ya? Hujatan hati tuh lebih parah tau gak sih? Ya kita ya kalau udah off cam mulut kita iya. Orang video aku dark joke semua ya kan? Iya. Komen mereka apa sih? Iya masih belum sedark kamu ya. Belum sedark gitu. Coba komennya dark, aku suka. Aduh. Anyway, ada nggak yang pengen kamu sampein ke netizen Indonesia? Pesannya ke netizen. Iya dong, ke netizen dong. Yang selama ini suka hate comment kamu atau yang selama ini support kamu. Ganti aja pertanyaannya, nggak seru banget karena netizen aja juga, netizen pun
nggak akan denger juga. Iya Mau sih. sebanyak apa orang ngomong buat netizen, mereka bakal bebas berkritik. Bakal tetap bebel ya telinganya tetap bebel, ya. Gak penting. Oke. Biar aja dia ngurusin kehidupan kita deh. Kita nggak usah ngurusin kehidupan mereka. Oke. Ya udah, buat ini aja, buat teman-teman yang support kamu dan mungkin nanti pesan-pesan buat launching lagunya. Apa judulnya aja lupa aku, tetap. Nanti dengerin aja. Oh iya, oke. Jadi biar kamu denger gitu ya. Kan aku udah denger. Hah? Denger lagi. Denger lagi, oke. Iya Aku dong. ngomong better ke situ apa ke situ? Master, sini Bebas aja. sini aja. Ya buat semuanya yang udah nge-support aku dari awal ya, especially Ashraf Daily, itu dari awal banget aku senang banget ditemenin sama kalian. Ya support kalian tuh bener-bener sebenarnya tuh berasa di aku ya. Berasa banget sampai aku nggak tahu how to thanks buat mereka gitu. Aku senang aja sih ketika aku lagi down juga orang banyak ngehujat, mereka tetap enggak, mereka tetap yang kayak tetap support walaupun aku lagi yang kayak parah gitu, mereka tetap ada gitu ya. Aku terima kasih banget buat semua deh yang udah nge-support aku. Terima kasih banyak. Ya tanpa kalian aku nggak bisa jadi yang kayak sekarang gitu. Yeay, Ashraf, cie, enak banget manggilnya Ashraf. Ya udah, enggak. Coba Atap. Atap. Nah, kan lucu. Asik. Coba Ashraf. Ashraf. Tuh ribet kan? Coba Atap lagi. Atap. Iya. Atap, thank you so much ya udah mau mampir ke Bukan Bincang Biasa episode kali ini. Ini sih spesial banget. Enggak, ini enggak spesial. Aku tahu ini pasti biasa aja gak sih? Enggak. Yang bikin spesial itu adalah karena kamu yang dateng. Oh, ini dokter cinta ya. Dokter cinta ya. Anyway, thank you so much Atap udah mau mengisi Bukan Bincang Biasa, udah mau sharing pengalaman kamu. Pokoknya aku udah gak sabar nunggu launching lagunya ya nanti. Gimana ya rasanya, kayak mau tidur dengerin suara Atap gitu, kayak gue bayangin aja mau tidur dinyanyiin Atap gitu kan. Yeah. Insya Allah pokoknya itu bakal rilis tanggal 12 Mei. Oke, 12 Mei, bentar lagi. 12 Mei. Yeay. Oke deh guys, kalau gitu thank you so much yang udah nonton episode kali ini. Aku bersama Atap. Jangan lupa untuk selalu nonton terus Bukan Bincang Biasa, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah.